Halo, masih dengan saya Indra pada tutorial pemrograman PHP dari dasar. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan if pada PHP, yaitu mencangkup if else, dan if else if, yaitu statement yang kita gunakan untuk membandingkan suatu kondisi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat menyinggung masalah if, dan kali ini saya akan membahasnya lebih dalam lagi. If yaitu kita gunakan untuk membandingkan suatu kondisi. Format if adalah if buka kurung kondisi kurung kerol buka dan kurung kerol tutup. Baik, maksud struktur seperti ini adalah jika kondisi ini terpenuhi, bernilai benar atau bernilai true, maka PHP akan menjalankan sesuatu yang ada di dalam kurung kerawal ini, di antara kurung kerawal pembuka dan kurung kerawal penutup. Baik, di sini sebagai contoh saya akan membuat sebuah variabel nilai. Variabel nilai ini akan saya isi dengan angka 80. Lalu kita akan memeriksa variabel nilai ini dengan menggunakan if. Sebagai contoh, kondisi di sini akan saya buat menjadi if jika nilai lebih besar daripada 75, maka kurung kerawal ini bisa kita artikan sebagai maka. Jadi jika nilai lebih besar dari 75, maka lakukan apa yang ada di dalam sini. Maka di sini saya akan buat echo Anda tuntas. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, saya save dan coba kita refresh halaman indeks kita. Di sini muncul Anda tuntas. Ini terjadi karena nilai di sini sudah kita isi dengan angka 80 dan kita memeriksa jika nilai besar dari 75. Sementara variabel nilai ini isinya adalah 80. Apakah 80 lebih besar dari 75? Jawabannya adalah iya. Berarti pernyataan ini bernilai true, maka dia akan menjalankan perintah di bawah sini. Sekarang coba saya ganti nilai isinya menjadi 40. Save, refresh. Sini kosong karena pernyataan nilai lebih besar daripada 75 ini bernilai false, karena 40 tidak lebih besar daripada 75. Maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Ini mengenai if. Selanjutnya kita sambung dengan if else. Else kita gunakan di saat pernyataan di sini bernilai false. Karena di sini apabila nilainya true, maka dia melakukan ini, dan jika nilainya false, dia tidak melakukan apa-apa. Dan dengan else kita dapat membuat apabila nilainya false, maka dia juga melakukan sesuatu. Jadi setelah kurung kerawal ini kita tambahkan di sini else. Kita buat kembali buka kurung dan tutup kurung kerawal. Dan di sini saya buat echo Anda tidak tuntas. Koma. Nah, di sini berarti apabila pernyataan ini bernilai true, maka dia akan melakukan hal ini. Jika tidak, jika pernyataannya bernilai false, maka dia akan melakukan ini. Dia akan melakukan sesuatu yang berada di dalam else ini. Baik, di sini saya save, kita refresh. Di sini muncul Anda tidak tuntas. Karena pernyataan nilai lebih besar dari 75 ini bernilai false, maka secara otomatis dia akan langsung melompat ke else dan menjalankan perintah yang ada di dalam else. Namun apabila pernyataan ini bernilai true, benar, maka dia akan menjalankan ini dan langsung mengakhiri proses if. Dia tidak akan masuk lagi ke dalam else. Karena else hanya dijalankan ketika pernyataan ini bernilai false. Baik, sampai di sini saya berharap Anda sudah mulai memahami tentang if dan else. Selanjutnya kita masuki if yang terakhir, yaitu adalah if else if. If else if kita gunakan ketika pernyataan ini bernilai false, maka dia akan memeriksa sekali lagi. Saya akan memberikan contoh yang lain. Saya buat sebuah variabel bernama kelas yang berisi adalah kelas 1. Lalu di bawah sini kita akan memeriksa kelasnya.
if jika variabel kelas sama dengan 1, maka dia akan melakukan yang di dalam sini, yaitu echo mari belajar HTML. Else kita buat di sini else, jika tidak maka kita memeriksa kembali, yaitu kita gunakan else if. Else if kita periksa kembali kelas sama dengan 2, maka dia akan melakukan yang berada di dalam kurung kerawal ini, yaitu echo belajar CSS. Selanjutnya kita buat else if, kita periksa kembali kelasnya, variabel kelas sama dengan 3, maka dia akan melakukan yang ada di dalam kurung kerawal ini, yaitu echo waktunya belajar PHP. Terakhir kita buat else, isinya adalah echo kelas tidak terdaftar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita mempunyai sebuah variabel kelas yang berisi 1. Kita memeriksa jika kelas isinya sama dengan 1, maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalam kurung kerawal ini, antara kurung kerawal pembuka dan penutup ini, yaitu echo mari belajar HTML. Jika tidak, maka dia otomatis akan melompat ke else if, dan dia memeriksa kembali jika kelas, apakah kelas sama dengan 2. Jika benar, jika pernyataan ini bernilai true, maka dia akan melakukan echo belajar CSS. Namun jika pernyataan ini juga bernilai false, maka dia akan melompat kembali ke else yang selanjutnya, yaitu yang ini, else, dan kita periksa kembali dengan if. Jika kelas sama dengan 3, maka lakukan ini, echo waktunya belajar PHP. Dan selanjutnya jika pernyataan yang ketiga ini bernilai false juga, maka dia akan melompat ke else. Dan pada else yang terakhir kita tidak melakukan pemeriksaan, tidak ada if. Jadi otomatis kelas selain 1, 2, dan 3 akan masuk ke dalam else yang terakhir. Maka dia akan mencetak kelas tidak terdaftar. Oke, di sini saya save, refresh. Di sini muncul mari belajar HTML karena pernyataan yang pertama ini bernilai true dan dia menjalankan ini, dia mencetak echo mari belajar HTML. Sekarang kita ganti kelasnya menjadi 2. Save, refresh. Di sini muncul belajar CSS. Karena pertama kali dia akan memeriksa ini, apakah kelas sama dengan 1? Jawabannya adalah tidak, maka dia akan melompat ke else, yaitu yang ini, dan diperiksa kembali, apakah kelas sama dengan 2? Jawabannya adalah iya, maka dia akan mencetak belajar CSS. Sekarang kita ganti menjadi 3. Save, refresh, muncul waktunya belajar PHP. Dan yang terakhir di sini mungkin kita bisa membuat kelas 6. Save, refresh. Di sini muncul kelas tidak terdaftar. Karena di saat pengecekan kondisi pertama ini bernilai false karena kelas itu isinya 6, di sini 1. Jadi pernyataan pertama bernilai false, maka dia akan melakukan pengecekan yang kedua. Di sini juga bernilai false. Lalu dia melakukan pengecekan sekali lagi. Apakah sama dengan 3? Jawabannya juga false, maka terakhir dia akan lompat lagi ke else. Dan else yang terakhir ini tidak ada seleksi lagi, tidak ada if, maka secara otomatis akan muncul kelas tidak terdaftar. Baik, begitulah penjelasan saya mengenai if, else, dan else if. Saya harap Anda bisa memahaminya. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar Anda selalu mendapatkan update video tutorial terbaru dari saya. Sekian dari saya, sampai jumpa pada tutorial yang selanjutnya.